apa di balik upacara adat Batak? Generasi ini harus tahu. Suatu hal yang baik itu belum tentu benar. Tapi kalau kebenaran itu sudah pasti baik. Jadi saya mau ungkap satu kebenaran. Dan pasti ini akan ada pro dan kontra, ya. Itu sebenarnya sudah sering saya alami, ya. Tapi hari ini saya mau bercerita supaya banyak orang lebih tahu lagi, ya. Adat Batak, ya, baik nggak? Ada hal yang baik, tetapi banyak hal yang tidak baik. Contohnya apa? Upacara adat Batak. Mungkin hari-hari ini kita sudah melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam upacara adat Batak sepertinya sudah mengikuti kondisi zaman, ya. Tidak ada penyembahan berhala, ya. Dulunya, teman-teman, segala ritual, ya, yang dilakukan dalam upacara adat Batak, ya, misalnya di contoh pernikahan, itu bagian dari ritual penyembahan berhala dulu, ya. Nah, sekarang memang nggak ada menyembah patung, nggak ada menyembah atau memberikan sesajen, ya, sesaji. Tapi ada banyak simbol-simbol dan makna-maknanya itu bagian dari penyembahan berhala. Nah, itu tuh yang kita mau kupas, ya. Hari ini saya bersyukur saya tetap konsisten tidak untuk setiap ritual, ya, ritual adat Batak. Bukan saya benci orang Batak, ya. Sekali lagi, teman-teman harus memahami pola pikir saya. Kenapa saya mengambil sikap keputusan, ya, untuk ekstrim, ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan upacara adat Batak ini. Kita akan kupas itu satu demi satu. Saya harap kalian tertarik, ya, kalian punya minat, ya, untuk mengetahuinya. Karena ini punya pengaruh dalam hidup kalian. Sangat berpengaruh. Gereja-gereja tradisi sering kompromi dengan adat Batak ini, ya. Suatu hal yang sulit dipisahkan, ya. Jadi gereja sering campur adukkan, ya. Sudah seperti sesuatu yang bisa dipadu-padukan, ya. In and out, ya. Jadi adat Batak progresif istilahnya mungkin, ya. Sekarang lagi tren, ya. Jadi adat Batak ini disesuaikan, ya, dengan kondisi zaman. Gereja ikut terlibat di dalamnya. Ada hal yang perlu saya luruskan. Contoh nih, ya, contoh sederhana yang sering orang nggak paham, khususnya gereja-gereja modern juga, ya. Sering misalnya nyanyi begini. Puji Made Bata, saya puji Made Bata. Kalian tahu nggak Debata itu apa? Debata itu nggak bicara tentang Allah Bapa di surga. Di Bata itu, di Bata ada kata di Bata itu beberapa suku Batak. Ada Debata. Itu bukan bicara sedang berkata kepada Tuhan. Debata itu dewanya orang Batak zaman dulu. Kalau mau lihat secara utuh, ya, adat istiadat Batak itu upacara ritualnya bisa lihat agama Parmalim. Nanti saya akan ulas, ya. Mereka berdoa kepada Debata. Debata lengkapnya Debata mula jadi nabolon, ya. Debata yang besar, bolon, ya. Itu nggak bicara ke Tuhan. Beda itu, beda. Jadi buat teman-teman yang sering nyanyikan itu, ganti itu kata-katanya. Karena kalian sedang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan akan sedih. Sepele mungkin, ya. Ya, Tuhan mungkin nggak akan marah karena kalian nggak tahu kebenaran. Hari ini saya mau kasih tahu kebenaran itu. Jadi ganti kata-kata Debata itu. Mending kalian ganti puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Ya, tahu, ya. Jadi hal ini harus kita rubah, kita pahami, dan kita mau masuk ke satu kebenaran.
Waktu saya menikah, saya benar-benar tegas sekali. Ya. Waktu mata rohani saya sudah bisa melihat, oh, ini sesuatu yang nggak benar. Dan saya tegas ya dengan pasangan saya, dengan istri saya. tahun 2002 ya, kita menikah, kita tidak melakukan adat. Wah, itu bukan hal yang mudah ya, menghadapi orang tua, menghadapi keluarga besar. Itu satu hal yang benar-benar harus kami hadapi dan kami bisa lewati ya. Waktu kami menikah, sepeser pun kami tidak meminta dari siapapun. Jadi kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan biaya untuk pernikahan kami. Dan saya pernah ngomong, itu mungkin satu hal yang bisa membuat marah, kesal keluarga-keluarga. Kalau mereka nggak mau datang ke pernikahan saya karena nggak lakukan adat, terserah, saya bilang begitu. Jadi itu salah satu ya teman-teman. Kami tidak akan datang. Wah, oke, kamu nggak usah datang. Saya bilang begitu. Kalian nggak usah datang. Ya, kadang hal ini ya bisa jadi pertentangan juga. Wah, kamu keras hatinya, nggak menghargai. Banyak memang saya dengar kata-kata yang memojokkan, menyudutkan. Tapi akhirnya sekali lagi kami menikah tanpa adat Batak. Semua kami biayai berdua. Kami menabung ya waktu itu. Jauh-jauh hari kami menabung. Jadi kami nggak ngerepotin siapapun. Tahu nggak endingnya? Pas pernikahan tetap aja semua datang. Kita atur bersama teman-teman saya. Waktu itu di Kemah Daud ya saya. Semua diatur kursinya. Duduk rapi semua. Posisinya sama semua. Nggak ada lagi kasta-kasta ya. Nanti saya akan cerita. Ada kasta tertinggi, posisinya di sini ya. Nanti kita akan bahas. Ya, kalian akan kaget ya waktu lihat apa di belakang itu semua. Hari ini biar kita belajar memisahkan. Kita tidak bisa mendua hati. Tidak boleh mendua hati ya. Yes! Tuhan juga benci kepada orang-orang yang mendua hati, kompromi. Jadi hari ini saya mau setiap kita menjadi dewasa ya. Kita bisa mengerti, memilah ya, mengambil mana yang baik, mana yang benar. Oke? Baik dan benar itu lebih baik. Oh yes. Oke teman-teman, kalian ada pertanyaan atau hal-hal apa yang kalian pengen tahu seputar adat Batak ini, kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi saya bisa bahas di part-part berikutnya lebih tuntas ya. Jadi segala sesuatunya kita akan ungkap ya. Jadi ini bisa menjadi sesuatu kebenaran yang kita bisa cerita ke generasi berikutnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua.